Baik, untuk langkah selanjutnya, tahap selanjutnya dari sintesis protein adalah translasi ya. Sebelum kita masuk ke translasi, kita bahas dulu tentang komponen-komponen yang berperan dalam proses translasi. Yang pertama adalah tRNA kita bahas. tRNA itu seperti pada gambar ini yang dalam bentuk 2 dimensi. Ya, ada antikodon, ini yang paling penting. Kenapa? Karena antikodon ini akan menyamakan dengan kodon yang ada pada mRNA. Misalkan ada kodonnya adalah UUC, maka antikodonnya harus AAG. Harus kebalikannya, harus pasangannya. Ya. U pasangannya A, U pasangannya A, C pasangannya G. Ini baru cocok. Ketika nggak cocok, maka dia nggak bisa masuk ke dalam proses translasi. Jadi, antikodon itu harus sesuai dengan kodon yang ada pada rantai mRNA. Nah, sedangkan bentuk 3 dimensinya adalah seperti ini. Bentuk 3 dimensinya. Nah, ini adalah tempat menempelnya asam amino. Nanti menempelnya asam amino di sini. Atau dalam bentuk 3 dimensinya seperti ini. Ini antikodon tadi yang AAG. Nah, kemudian ini adalah tempat menempelnya asam amino. Tempat menempelnya asam amino. Oke, ini yang namanya RNA-T. Dan ini banyak terdapat pada sitoplasma. Di cairan sel ini banyak. Dan masing-masing berbeda ya antara tRNA1 dengan tRNA yang lain. Yang membedakan adalah pada bagian antikodon dan asam amino yang dibawanya. Oke. Kemudian ada komponen selanjutnya adalah ribosom. Ribosom. Ada ribosom kecil yang di bawah atau unit kecil, small subunit. Kemudian ada ribosom besar yang di atas. Jadi ada 3 kamar pas di sini, ada A, P, E. Ya, A ini adalah tempat masuknya RNA-T, kemudian di P ini adalah tempat penempelan asam amino. Kemudian di E ini adalah ketika sudah melepaskan asam amino ke RNA-T yang di sebelah sini, maka RNA-T ini akan masuk ke kamar E untuk exit, keluar. Demikian seterusnya. Nah, ini prosesnya. Masuk ke kamar A, kemudian bergeser ke di kamar P, lalu datang lagi satu lagi tRNA yang sesuai dengan kodon yang ada di sini. Antara kodon dengan antikodon harus berpasangan. Lalu dia akan menempelkan asam amino ke asam amino yang sebelah sini, lalu akan bergeser. Ini karena sudah menempelkan ke sini, berarti ini udah nggak ada asam amino ya. Dan dia akan masuk ke kamar E, kemudian keluar. Terus begitu tahapannya, gantian. Masuk, kemudian menempelkan, bergeser ke E, lepas. Masuk, ini bergeser, menempelkan, masuk ke E, lepas. Masuk, ini menempelkan lagi, kemudian bergeser lagi, lepas. Terus seperti itu. Dan proses pemasangan, ada bantuan yang selanjutnya disebut dengan nama tRNA sintetase. Dan ini berupa enzim ya. Dan namanya itu sesuai dengan asam amino yang akan dibawa. Misalkan yang dibawa asam aminonya namanya tirosil atau tirosin. Maka ini namanya tirosin tRNA sintetase. Ya. tRNA-nya masuk ke sini, kemudian asam amino tirosinnya masuk ke sini, digabungkan oleh enzim ini. Maka terbentuklah tRNA yang membawa asam amino tirosin. Seperti itu. Terus seperti itu. Maka setiap namanya akan berbeda-beda. Misalkan metionin tRNA sintetase. Ada valin tRNA sintetase dan sebagainya sesuai dengan nama asam amino yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, kita bahas ya tahapan yang translasi.
Tahapan ini adalah translasi. Trans artinya perubahan. Ya. Perubahan apa, Pak? Perubahan kode yang dari mRNA nanti akan diterjemahkan oleh tRNA sehingga terbentuklah yang namanya asam amino yang saling bergabung membentuk yang namanya protein nantinya. Yuk kita mulai. Tahapannya sama ya seperti pada transkripsi, ada 3 tahap. Ada inet, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan inisiasi, tahapan permulaan, itu di mana mRNA itu akan menempel pada ribosom di sitoplasma. Kemudian pada ujung 5 ini akan menempel pada satu tempat yang sudah disiapkan oleh ribosom subunit kecil di sini, ya. Dan prosesnya akan dimulai pada bagian yang disebut dengan nama start codon. Codon memulai yang disebut dengan AUG, ya. AUG. Ini kita lihat perbesar di sini. Ini disebut dengan nama start codon, AUG. Ketika ketemu dengan kodon ini, maka ini adalah kodon untuk memulai translasi. Dan tRNA yang bisa masuk ke sini itu harus yang memiliki antikodon UAC, ya. A pasangannya U, A, G, C. Ingat-ingat, karena ini sama-sama RNA, maka pakainya AGUS. A, G, US. S itu sitosin ya, bisa pakai S, bisa pakai C. A pasangannya U pasangannya A, G pasangannya C, C pasangannya G. Diingat-ingat. Nah, ketika cocok, maka metionin yang dibawa nanti masuk lagi ke sini. Oke, masuk lagi ke sini. Ini sudah masuk ke kamar P ya. Tadinya di A, kemudian dia bergeser ke kamar P. Oke. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan elongasi. Tahapan elongasi, di mana tadi sudah posisinya sudah di kamar P, maka akan masuklah RNA-T yang membawa asam amino ke kamar A. Masuk ke sisi A di sini, bluk begitu. Kemudian pada yang di kamar P ini akan menempelkan asam aminonya pada yang ada di sisi A atau di kamar A. Boleh pakai istilah kamar, boleh pakai istilah sisi, ya. Dimasukkan, ditempelkan ke sini, maka setelah tertempel pada gambar ini akan bergeser lagi. Yang tadinya di kamar P menuju ke E, yang tadinya di A menuju ke P, bergeser. Oke, bergeser nih. Yang tadinya di A ke P, yang di P ke E. Kalau sudah begini, maka yang di E ini akan lepas, exit, keluar. Begitu. Nanti nunggu lagi, masuk lagi yang ada di sisi A. Kemudian yang di sisi P akan menautkan lagi, menempelkan lagi asam aminonya. Kemudian kalau sudah tertempel, bergeser lagi yang P ke E, yang A ke P. Seperti ini, dan akhirnya yang di E akan lepas. Terus berputar, terus sebanyak apa, Pak? Sebanyak dari kebutuhan asam amino yang dibutuhkan. Ya, semakin panjang asam amino yang diperlukan, maka semakin lama prosesnya. Oke. Akhirnya masuklah ke tahapan yang ketiga yang disebut dengan nama terminasi. Tahapan untuk mengakhiri. Nah, inilah tahapan mengakhiri. Ketika ketemu dengan stop codon atau codon stop yang berupa UAG, UAA, dan UGA, maka masuklah release factor, faktor pelepasan. Straight masuk ke sisi A atau ke kamar A. Ingat, stop codon itu hanya berupa release factor saja ya. Dia tidak membawa asam amino. Kalau sudah sampai di sini, oh sudah lepas. Maka
si RNA T akan melepaskan asam aminonya yang sudah berderet seperti ini. Perhatikan, satu asam amino ketemu dengan satu asam amino disebut dengan nama peptida. Ini berarti sudah 2 peptida. Ini 3 peptida. Kalau sudah lebih dari 2 peptida disebut dengan polipeptida. Poli artinya banyak, banyak peptida. Oke? Maka lepas mRNA dari ribosom kecil maupun ribosom besar. Oke, itu adalah tahapan translasi pada tahap yang terakhir, terminasi, mengakhiri. Dengan ini, maka protein yang terbentuk akan dibentuk sesuai dengan permintaan dan akhirnya diedarkan menuju ke bagian yang membutuhkan protein tersebut.